Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Auliana dari kelas H dengan NPM 25341111309. Di sini saya sedang bersama dua orang pemuda Karang Taruna Gemar 14 yang akan saya wawancarai. Sebelumnya mohon perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hidayat Iswalah selaku pengurus dari Karang Taruna Gemar 14. Saya Adit selaku pengurus dari Gemar 14. Baik, selanjutnya langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama dibentuknya komunitas atau Karang Taruna Gemar 14 ini? Tujuan utama mungkin dari pembentukan generasi muda, bagaimana kita mengumpulkan para generasi muda yang awalnya kan hanya sekup KRT-an. Jadi kita kan ada 6 RT di lingkup RW 14. Nah, bagaimana dibentuknya Karang Taruna KRW-an untuk bisa menjalin dari RT 1 sampai RT 6. Jadi ketika misalkan ada hal ataupun ada kegiatan, kita lebih kepada lingkupnya KRW-an. Nah, apalagi kan keanggotaan pun tentunya dari setiap RT ada masuk ke pengurusan. Kemudian tujuan yang lainnya, bagaimana kita itu bisa membantu di ranah pemerintahan KRW-an dalam proses pengelolaan mungkin kampung ataupun wilayah yang di RW 14, karena pemuda yang nanti akan menjadi estafeta ke pemilu selanjutnya. Jadi para pemuda pun bisa lebih tahu bagaimana kondisi, situasi ataupun ibaratnya hal-hal yang ada di lingkungan RW 14. Karena kan di setiap masyarakat pasti berbeda-beda ya. Nah, terutama di RW 14 mungkin ada hal-hal seperti adat dan sebagainya yang memang sering melekat lah. Dan para pemuda pun kalau memang tidak terjun, tidak tahu, tidak ikut dalam kegiatan kemasyarakatan, mereka ya tidak akan peduli gitu kan. Nah, makanya dibentuk Karang Taruna itu untuk menjalin dan memberikan suatu rasa cinta mungkin terhadap wilayah sendiri. Pertanyaan selanjutnya, proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses tersebut? Dalam proses untuk hal itu, kita lebih kepada bagaimana si anggota itu bisa memberikan pendapat juga. Karena kita pun ketika ada kegiatan ya harus hadir dari keinginan para anggota, bukan dari ketua gitu kan ya. Agar nantinya ketika kegiatan berlangsung pun mereka lebih kepada ikhlas ataupun ibarat yang lebih kepada senang lah. Karena ini merupakan kegiatan yang diinginkan oleh anggota gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kontribusi anggota mungkin ya, itu yang paling mungkin sangat kontribusi sekali, karena kalau tidak ada anggota mungkin kita tidak akan ada lingkup ataupun Karang Taruna Gemar 14 gitu ya. Jadi dalam hal ini memang keanggotaan ataupun anggota itu sangat aktif sekali dan sangat memang dibutuhkan. Dan dalam kegiatan pun mereka yang lebih aktif, yang lebih pedulilah mungkin dalam kegiatan-kegiatan, sehingga mereka cukup luar biasa mungkin ya dalam hal ini gitu kan. Kita pun sudah 4 tahun mungkin ya melaksanakan kegiatan dan memang mereka cukup all out mungkin ya dalam pelaksanaan pun gitu kan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan yang pernah kalian selenggarakan? Mungkin yang pertama ada acara dari Karang Taruna itu, ada acara gerak jalan santai. Jadi tiap tahun itu pasti ada. Kemudian ada acara yang kedua dari Gunung Rai Bersalawat. Nah, Gunung Rai Bersalawat itu mencakup semua KRT-an di Gunung Rai dari mulai RT 1 sampai RT 6. Dan itu alhamdulillah sudah terlaksana selama 2 tahun belakangan ini. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini kepada anggota atau masyarakat sekitar? Dampak nyatanya mungkin kita dalam hal silaturahmi lebih mudah
dan lebih tidak canggung mungkin ya, karena terkadang kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu sukanya kan di rumah. Nah kalau ada kegiatan harus diajak gitu kan. Nah mungkin adanya karang taruna ini bisa lebih membuat si pemuda itu percaya diri. Oh kita tuh memiliki wadah gitu kan. Kalau kita ingin gabung ya silakan gitu kan, tidak harus jadi pengurus juga ya nggak apa-apa gitu kan ya, karena semuanya pun sama lah gitu kan, anggota pun termasuk pengurus lah ibaratnya mah ya. Karena pengurus mah hanya beda tugas saja gitu ya. Tapi selama ini silaturahmi yang menjadi poin utama, kita bisa kenal sama RT 1, 2, 3 sampai 6 gitu kan ya, dan bisa lebih enak juga berkomunikasi dan sebagainya. Kemudian dampaknya juga mungkin kita lebih dikenal oleh masyarakat. Oh pemuda itu aktif nih gitu kan ya, dalam kegiatan-kegiatan, dalam kepedulian terhadap masyarakat gitu ya ibaratnya mah. Karena kan kita juga bukan hanya kegiatan kepemudaan, ada kegiatan RW-an, kita diperbantukan lah dalam prosesnya gitu ya, karena mereka pun pasti dibantukan dari kita. Pertanyaan terakhir, apa peran media sosial atau platform digital dalam komunitas? Kalau dalam hal itu ya memang pemanfaatan itu sangat manfaat sekali ya, terutama penting mungkin di era sekarang semuanya pasti pegang HP, bahkan satu keluarga pun semuanya pasti pegang HP gitu ya. Tuh, jadi kayak grup keluarga mungkin ya, dan kita pun mungkin dalam hal ini lebih kepada bagaimana penginformasian informasi gitu ya. Kalau ada acara ataupun misalkan ada grup informasi, nah ini salah satu admin dari grup informasi. Nanti kalau mau masuk silakan bisa ya. Jadi ketika apalagi kan kalian ataupun teteh ya merupakan warga baru di sini. Nah, kalau ada sesuatu nanti bisa tanyakan di grup-grup informasi gitu ibaratnya mah. Nah, nanti bisa dibantu lah kalau ada kendala dan sebagainya gitu ibaratnya. Nah, balik lagi kita kan memiliki media sosial juga IG, meskipun tidak ya besar tapi tetap memberikan informasi juga kepada kalangan muda, sehingga bisa memberikan suatu motivasi, dan kita pun tetap pasti melihat dari karakter lainnya lewat media sosial gitu. Jadi ibaratnya mah saling menguntungkan lah antara satu sama lain gitu. Jadi dalam ini peran dari media sosial cukup penting ya di zaman sekarang tuh. Baik, terima kasih ya Al sudah menyempatkan waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.